Haleluya. Jadi kalau anak muda itu penuh apa? Gairah. Amin. Jangan ketemu pacar gairah. Lu ketemu Tuhan. Ya. Oke, tadi sudah dijelaskan bahwa Tritunggalan itu bukan berarti Tuhan kita ada tiga, tapi Tuhan kita itu adalah Esa, satu. Amin. Saya pun juga pernah diperhadapkan dengan beberapa orang, khususnya dari seberang lautan sana, ngerti ya? Jauh ya, ya nongol dikit lah, ya. Saya ditanya, Tuhan orang Kristen itu tiga ya? Saya tidak pakai firman, saya cuma ngomong begini sama dia. Kamu tahu nggak? Kamu itu terdiri dari apa? Saya tanya begitu sama dia. Saya balik tanya, kamu terdiri dari apa? Ya saya. Enggak. Manusia terdiri dari tiga unsur. Itu apa namanya? Roh, jiwa, dan roh dulu, jangan tubuh dulu ya. Kan yang diurus apa? Rohnya. Ya, roh, jiwa, dan tubuh. Betul? Itu tiga unsur, benar? Tapi dalam satu. Saya langsung ngomong kayak gitu. Berarti kalau kamu bilang Tuhan saya tiga, berarti bagaimana? Apakah juga disebut roh lain, jiwa lain, atau tubuh lain? Dia diam, gak bisa ngomong. Ya, simple. Ya, jadi kalau nanti ada teman-teman yang ngomong, jelaskan, kan gak mungkin dijelaskan secara teologi. Oh Tuhan kami begini dan ini begini. Ya, kecuali kalau dia sudah mulai mau mencari Yesus, baru jelaskan secara teologi. Amin. Ya, oke, saya tidak akan bahas itu. Kalau kenapa materi ketritunggalan ini ya kamu perlu tahu, itu supaya engkau mengenal siapa yang engkau sembah. Amin. Bagaimana mungkin kita menyembah Tuhan yang kita tidak kenal? Makanya pentingnya kita mengerti apa itu Tritunggal. Jadi bukan Tuhan yang ada tiga, tapi semua menjadi satu di dalam Yesus Kristus. Amin. Jadi ketika kita mengiring Yesus, kita gak menyembah Tuhan yang salah. Ya, karena kita kenal siapa yang kita sembah, yang kita ikuti, itu kita tahu. Gak cuma sekedar tahu, kita lebih mengenal lebih dalam lagi. Dan kita gak akan pernah meninggalkan Tuhan. Karena kita tahu yang kita sembah itu siapa dalam hidup kita semua. Amin. Jadi kan Anda kan tidak mungkin nih jadi orang Kristen terus tidak kenal siapa Yesus. Anda kenal Yesus? Nah, kenapa ragu-ragu guys? Kenal Yesus? Kapan kenalannya? Hah? Kapan? Yang benar dari lahir. Nah, ya. Jadi orang Kristen belum tentu dia kenal Yesus. Hanya sekedar tahu, tapi belum tentu kenal. Amin. Saudara kan tahu saya. Tadi sudah disebutkan ya, nama saya apa? Nama saya siapa? Budi, ya kan? Tapi Anda kenal saya? Tidak. Hanya sekedar tahu. Bagaimana Anda bisa mengenal saya lebih jauh? Apa kelemahan saya, apa kekurangan saya? Apa yang Anda lakukan? Apa yang harus Anda lakukan? Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Kalau Anda ingin mengenal saya lebih dalam, Anda harus cari tahu siapa saya. Ketika Anda cari tahu siapa saya, baru Anda boleh bertanya. Jangan SKSD. You know? Tahu SKSD? Ya. Jadi ketika kita berusaha mengenal Tuhan kita,
Yang langkah yang harus kita miliki adalah kita mau cari tahu siapa itu Yesus. Amin. Yang kedua adalah ketika kita mengetahui siapa Yesus pribadi, Yesus dia bukan hanya sebagai Tuhan dan Raja, bahkan kita mengenal dia sebagai Bapa yang baik, kita mengenal Yesus itu sebagai sahabat yang sulit sekali buat kita. Lalu yang selanjutnya dari tahap kita mencari tahu, akhirnya kita mau lebih dalam lagi menyatu dengan perasaannya. Amin. Kalau Anda ingin cari tahu siapa saya, Anda akan terus bertanya, cari informasi, menggali siapa saya sesungguhnya. Betul? Ketika Anda sudah mulai tertarik dengan saya, mengetahui siapa saya, dan mempelajari siapa saya, apa yang saya suka, apa yang saya tidak suka, lama-kelamaan Anda bisa mengerti perasaan saya. Betul? Sama waktu kita mulai pacaran, sampai sini sudah pacaran? Enggak ada yang ngaku kan? Ada yang sudah pacaran? Udah ngaku ya? Kan kalau kita pacaran, otomatis kita kenalan dulu, betul? Cari tahu dulu kan? Wah, itu si cantik, wah itu si ganteng, betul? Ya kan? Terus kita cari tahu apa yang dia suka, apa yang dia tidak suka, hobinya apa, makanan kesukaannya. Zaman saya dulu tuh ada buku diary, itu isinya biodata. Wah, bawa bukunya ke sana, isi dong biodata kamu. Padahal cuma pengen tahu ulang tahunnya kapan, ya kan? Tapi setelah terjadi jalinan hubungan yang dekat, akhirnya kita belajar mengerti siapa teman kita, siapa sahabat kita, bahkan siapa pacar kita. Tapi nggak boleh pacaran. Anak saya aja nggak boleh pacaran. Jangan menginginkan cinta sebelum waktu. Dosa toh halal, datangkan dosa. Haleluya. Jadi jangan cuka-cuka menginginkan cinta sebelum waktunya ya. Berhadapan engkau dengan Tuhan, ya, atau dengan sapam boleh. Ya. Waktu kita mengerti dan mendalami perasaan Tuhan lebih dalam, kita akan menjadi satu dengan semua perasaan Tuhan, hati Tuhan. Bahkan kita mengerti Tuhan lagi marah, Tuhan lagi sedih, Tuhan lagi bersuka cita. Kita bisa mengerti. Amin. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-17. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 17. Saya nggak usah banyak ayat ya. Sebaiknya saya tuh siapin PPT, tapi ternyata Stephen PPT-nya di HP saat ini. Gak apa-apa ya. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-17. Saya minta tolong salah-salah yang bisa membacakannya. Cepat. Bukan lansia toh? 1 Korintus 6 ayat 17 dari mana berubah. Namun siapa yang mengikat dirinya pada Tuhan menjadi satu dengan Tuhan. Yes. Sekali lagi sama-sama katakan. 2, 3. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya dengan siapa? Lalu apa dikatakan? Menjadi satu roh dengan dia. Amin. Nah sekarang itu apa yang mengikat kamu? Atau mengikatkan diri dengan apa? Dengan drakor? Dengan game? Dengan apa lagi? Mancing? Bagus sih mancing, dapat ikan dimakan ya. Tapi kalau itu menyita waktumu, bahaya. Apalagi pornografi, apalagi tuh pacaran, apalagi dan lain sebagainya. Maka engkau akan serupa dengan apa yang engkau Sudah percayalah, kalau orang suka game nih ya, pola
pola pikirnya akan jadi seperti kanak. Itu si pemain bass, lihat dulu si pemain bass kita. Lihat ya, lihat kan? Yang ada tompelnya di pipinya. Ya, itu dulu setengah mati. Saya kasih dia bertobat untuk keluar dari camp. Dari malam sampai pagi dia bisa tahan. Main apa? Kalau ditanya, ya gudang belakang. Cok, bangsat, anjir. Oh, bodoh ini. Waduh, itu waktu saya dengar, wupuk rasanya gitu ya. Gudang belakang, Cok. Cepet. Kayak orang mati. Itu mau apa namanya? Game apa namanya? Pokoknya itulah. Ya apalah, itulah modelnya. Ya pokoknya gitu ya. Makanya kalau dia tuh setiap dia ajak bicara gak nyambung. Setiap saya kasih instruksi A, dia kerjakan yang B. Akibat apa? Fokusnya apa? Otaknya sudah, cara bicaranya sudah kayak orang. Makanya ketika kita melepaskan diri itu butuh proses dan butuh perjuangan dan kemauan yang kuat dari dalam hati. Dan itu gak akan pernah bisa keluar kalau gak dari dalam hatimu itu engkau gak menemukan Yesus dalam diri. Makanya gak heran banyak orang pelayanan. Saya tuh baru pulang dari Kalteng. Ada satu anak muda yang dilayani oleh Stephen sekarang udah anak baik-baik saudara ya. Belajar sama abang kalian ya. Gimana caranya menang dari game. Menang dari game. Lepas dari game maksud saya. Ya, karena dia sudah ikut turnamen masalahnya. Ya. Merasakan duit sih, tapi buat saya itu tidak memberkati. Satu ketika dia di Palangkaraya, dia layani satu anak yang tertutup. Dan dia ngomong gini, saya bosan yang namanya Apa yang menyebabkan dia bosan? Sampai di sini pernah jenuh melayani Tuhan? Angkat tangan, jujur. Atau tidak pernah melayani Tuhan? Ada? Kalau Anda tanya sama saya, pernah bosan? Pernah. Jenuh? Iya. Bosan? Iya. Malas? Apalagi? Bahkan saya akan cari alasan untuk saya bisa digantikan orang lain. Itu dulu. Kenapa apa yang terjadi ketika saya mulai bosan, ketika setiap pelayanan itu jenuh, bahkan tak jarang tetap melayani tapi tidak bisa merasakan apapun? Jawabannya cuma satu. Karena saya kehilangan Tuhan. Saya udah gak lagi nemuin Tuhan dalam diri saya. Saya udah kehilangan Dia. Penyebabnya apa? Saya terputus hubungan dengan apa yang menghalangi saya dengan Tuhan itu adalah DOS. Yesaya berapa itu Pak? Yesaya 59 ayat 1, coba baca. Yesaya pasal 59 ayat 1. Coba kek kalian itu kalau saya kasih ayat begitu cepat-cepatan gitu kek. Masa disuruh tunjuk aja. Saya kasih tahu supaya kalian tidak makan Toras. Ayat 2. Akan tetapi kejahatanmu yang memisahkan kamu dari Allahmu dan dosamu yang membuat wajahnya seperti Iya. Apa yang menghalangi? Kejahatan dan apa? Dosa. Makanya kita merasa Tuhan tak dengar saya. Tuhan tak tolong saya. Kejahatan apa sih? Kejahatan
semua kejahatan. Hatimu gak lurus, hatimu bengkok, bahkan hatimu seperti empedu yang itu yang menyebabkan hubungan kita terputus. Makanya bosan, makanya bunuh diri aja deh gua. Itu saya sih dulu bunuh diri, tapi nggak mati. Takut juga sih, sakit. Ya kan? Saking saya merasa saya sudah kehilangan Tuhan, saya tidak lagi mengenali siapa Tuhan saya. Maksud saya sampai di sini, ngerti ya? Makanya waktu saya dalam kebosanan, kejenuhan saya merasa orang lain ngomong pun mental. Mau dinasihatin seperti apa? Mental. Karena hati saya sudah membeku. Saya merasa bullshit, semua orang bohong. Kamu udah tahu saya. Mengalami yang saya alami, itu saya tahu. Karena apa? Saya kehilangan Yesus dalam diri saya. Saya sudah tidak lagi merasakan, dan saya betul-betul kehilangan Tuhan. Saya merasa tidak menemukan Yesus dalam diri saya. Padahal hubungan kita itu digambarkan seperti kabel apa itu? Listrik. Ada gambarnya nggak, Stephen? Saudara tahu kabel? Tahu ya? Saudara tahu kabel yang kayak begini, yang kayak lalu ke speaker, lalu ke alat musik, itu kabel yang biasa. Betul? Tapi kabel seperti apa yang harus menghubungkan ini semua bisa nyala semua? Kabel yang seperti apa? Iya, kabel semua listrik kali. Yes, dari apa? PLN. Saudara tahu kabel yang khusus dari PLN itu tebal, besar, dan harganya miliaran. Betul? Dan itu harus tersambung dengan PLN, lalu masuk ke apa itu yang didirikan yang kotak gede itu apa? Gardu, baru bisa disalurkan ke seluruh kota, seluruh rumah-rumah, sampai sekarang bisa hidup alat musik semua. Kalau tidak ada kabel utama itu, apa itu kabel? Kabel itu hatimu dan hatiku. Amin. Kalau kabel hatimu itu tidak nyambung dengan PLN-nya Tuhan, PLN surga, maka kamu gak akan pernah mengalirkan kasih Tuhan. Kamu gak akan pernah mengalirkan kuasa Tuhan. Hidupmu akan gelap. Amin. Kalau engkau merasa, oh saya sudah tersambung dengan PLN, saya sudah tertancap kuat di PLN, tersambung dengan utuh, tapi kok masih gelap? Rumah saya masih gelap. Jawabannya apa? Anda belum bayar pulsa listrik. Loh, ini bukan bercanda. Ada harga yang harus engkau bayar dengan Tuhan supaya engkau tetap terhubung. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan. Amin. Jadi barang siapa yang menyatukan dirinya, mengikatkan dirinya dengan Tuhan, maka ia menjadi satu dengan Roh Tuhan. Waktu engkau berzina, ini ada yang di bawah 17 tahun ya, tapi nggak apa-apa. Ya, karena anak saya pun saya sudah kasih tahu arti seks itu seperti apa. Ya, waktu hubungan suami istri, hubungan intim itu dilakukan atas seizin Tuhan dalam pernikahan yang kudus, di Alkitab dikatakan menjadi satu dengan apa? Istri dan suami, daging dari daging. Terus apa lagi? Tulang dari tulang, menjadi satu. Nah kalau itu dilakukan
Jadi jangan kasih keluar sembarangan yang onani, yang masturbasi. Bertobat. Itu benih. Itu kehidupan. Kalau kamu melakukan itu di luar dari pernikahan, artinya kamu menyatu dengan roh kegelapan. Waktu nih, misalnya si A, ada yang nama Ani di sini? Hah? Tidak ada ya? Ani sama Pak Ijo. Tidak ada yang nama Pak Ijo, saya percaya nggak ada. Keren-keren lah nama kalian ya. Pak Ijo melakukan hubungan suami istri dalam pernikahan dengan si Ani. Otomatis roh jiwa tubuh Pak Ijo akan menjadi satu dengan siapa? Ani. Dan roh jiwa tubuh Ani akan menjadi satu dengan siapa? Pak Ijo. Lalu ketika itu dia putus dengan Ani putus dengan Pak Ijo melakukan hubungan suami istri dengan Siti. Misalnya bukan si tikus ya. Dengan Siti, otomatis kembali lagi Pak Ijo, roh jiwa tubuh Pak Ijo yang terikat dengan roh jiwa tubuh Ani akan menjadi satu dengan siapa? Siti. Siti juga seperti itu. Lalu Ani juga pacaran dengan siapa? Dengan Sidin, misalnya Sidin, ya si Udin. Hal yang sama. Saudara bayangkan berapa banyak yang terikat nempel sama Pak Ijo dan Ani. Ngerti? Nangkep maksud saya sampai di sini? Ya? Saya nggak melakukan hubungan suami istri kok, saya cuma onani doang. Saya tahu laki-laki kan ada masanya pasti apa? Pengen. Yang namanya kalau untuk laki-laki itu namanya apa? Onani. Lalu kalau perempuan apa? Masturbasi. Kalau kamu melakukan itu di luar dari pernikahan dan engkau melakukan berbahaya, artinya kamu menyatukan SETA. Maka kamu seperti lu yang ngomong sendiri ya. Jadi kalau hari ini ada yang seperti itu, bertobat. Haleluya. Ya. Jadi hubungan ketika terjalin kuat akan mengerti yang namanya perasaan Tuhan, menyatu dengan Tuhan. Dan ketika kita menyatu dengan Tuhan, kita tidak akan mudah yang namanya meninggalkan Tuhan. Karena Anda sudah mengenali Tuhan dengan benar. Jangan salah saudara. Ada hamba-hamba Tuhan yang jadi mantan gara-gara apa? Marah sama Tuhan. Akhirnya meninggalkan Tuhan. Tapi sekali lagi saya mau kasih tahu buat kamu, anak muda, apapun yang terjadi, temukan Yesus kembali dalam diri. Mungkin engkau kehilangan sosok pribadi Yesus, engkau udah gak lagi ngerasain Tuhan. Hari ini kejahatanmu mungkin, dosamu mungkin yang menghalangi engkau dengan Tuhan. Kenali Tuhan dengan benar. Amin. Saya cuma minta tolong sama kalian. Sudah berapa lama engkau gak merasakan Tuhan? Saya mengingat dulu ya, waktu pertama kali saya datang ke sini, saya tak ingat itu tahun berapa ya. Itu sekitar 6 tahun, 5 tahun yang lalu. Saya lihat anak-anak sekolah minggu waktu kami bikin doa, tiba-tiba bisa melihat ada malaikat Tuhan. Siapa yang masa kecilnya pernah melihat malaikat Tuhan? Hah? Lalu kemana itu? Udah gak ada lagi gairah di hatimu. Engkau kehilangan itu semua. Tapi ketika engkau sadar aku kehilangan Tuhan, cari Tuhan. Selama ia berkenan, kita pergi. Selama ia masih mau di berarti ada
ada masanya nggak mau ditemui. Masalahnya bukan Tuhan nggak mau ditemui, bukan. Tapi masalahnya hatimu sudah mulai beku dan kau kehilangan kabel itu. Harusnya kabelmu pas, kabelmu itu terhubung dengan PLN surga. Tapi masalahnya salah satu mungkin di dalam elemen dalam kabel itu sudah terputus. Dan engkau tidak lagi merasakan aliran kasih Tuhan, aliran kekuatan Tuhan. Hari ini saya mau kasih kamu semangat. Temukan kembali Yesus dalam dirimu. Kembali lagi, kembali lagi. Dia bukan Tuhan yang jahat lagi. Masalahnya kejahatan dan dosa mulai memisahkan engkau dengan Tuhan. Dia bukan kurang panjang tangannya untuk memelukkan engkau, atau dia terlalu jauh untuk mendengarkan kamu. Dia itu lebih dekat dari baju yang kamu pakai. Tapi masalahnya kamu udah gak